Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rega Salamito Purwanto dengan NIM akhir 4084. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dari modul yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran terpadu. Mari kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Wah, wajahnya terlihat cerah sekali ya hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Coba dicek dulu teman sembakunya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Wah, hebat. Sebelum kita memulai keseruan hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Untuk ketua kelas boleh minta tolong pimpin teman-temannya berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, coba perhatikan dua gambar pot tanaman yang Bapak tampilkan di layar proyektor di depan kelas. Di situ ada pot A dan pot B. Ada yang bisa melihat perbedaannya? Betul sekali. Pot A, tanahnya terlihat sangat kering dan tandus, sedangkan pot B, tanahnya sangat hitam dan gembur. Nah, menurut pengamatan kalian, mengapa ya pot B bisa terlihat jauh lebih subur? Dan kira-kira makhluk hidup kecil apa yang diam-diam bersembunyi di dalam tanah hitam di pot B itu untuk membantu menyuburkannya? Apa? Oh, ya, jawaban kalian benar. Ada cacing tanah di dalamnya. Hari ini kita akan belajar tema yang sangat seru, yaitu ekosistem dan pelestarian lingkungan. Tujuannya apa? Supaya kalian tahu proses luar biasa cacing tanah membuat kompos, dan pastinya kalian nanti akan jago menuliskan proses tersebut ke dalam sebuah tulisan yang namanya itu adalah teks eksplanasi ilmiah. Apakah kalian sudah siap belajar? Mari kita mulai. Anak-anak semuanya perhatikan ke layar proyektor di depan ya. Bapak punya video dokumenter pendek yang sangat menarik. Kita tonton bersama-sama bagaimana tumpukan daun kering yang berserakan bisa diubah secara ajaib oleh sekelompok cacing tanah menjadi pupuk yang subur. Tolong perhatikan ya teman, ya anak-anak. Halo adik-adik, tahukah kamu, di dalam tanah yang gelap dan lembab ada makhluk kecil yang punya peran besar untuk para petani. Namanya cacing tanah. Setiap hari, cacing tanah menggali terowongan kecil di dalam tanah. Saat mereka bergerak, tanah jadi lebih gembur dan mudah dilewati air serta udara. Wah, tanaman jadi bisa bernapas dengan lega. Cacing juga suka memakan daun-daun kering dan sisa tumbuhan. Setelah itu, mereka mengeluarkan kotoran yang disebut humus. Humus ini adalah makanan super untuk tanaman supaya tumbuh subur dan kuat. Karena tanah jadi subur, tanaman tumbuh sehat. Dan petani pun bisa panen sayur dan buah yang segar untuk kita semua. Jadi walaupun tubuhnya kecil dan hidup di bawah tanah, cacing adalah sahabat sejati petani dan pahlawan bagi tanaman. Yuk, mulai sekarang kita jaga tanah dan alam kita. Wah, luar biasa ya kerja pasukan cacing ini. Nah, dari video tadi, apakah ada salah satu dari kalian yang mau bertanya? Kira-kira bagaimana sih cara kerja alamiah penguraian itu? Lalu, bagaimana ya caranya supaya proses yang terdapat di video tadi bisa kita ceritakan kembali ke dalam bentuk tulisan yang rapi? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Ya, kamu. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, untuk menjawab
rasa penasaran kalian, sekarang kita akan bekerja sama dalam tim. Silahkan duduk merapat dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok berisi 1 sampai 5 orang ya. Bapak akan membagikan lembar kerja atau LKPD ini kepada masing-masing kelompok yang sudah kalian bikin. Tugas pertama kalian di sini baca teks eksplanasi yang ada di dalamnya. Lalu temukan mana ilmu alamnya, lalu bedah struktur bahasanya, mana bagian pengenalan masalah, dan mana urutan kejadiannya. Silahkan berdiskusi ya teman ya anak-anak. Bagaimana kelompok 2? Apakah aman? Nah, ya, betul. Saat menyusun kalimat sebab akibat pengelolaan limbahnya, jangan lupa gunakan kata hubung yang tepat ya, seperti kata karena, sehingga, atau akibatnya. Diskusikan lagi dengan teman sekelompokmu. Bapak berikan waktu 15 menit. Oke, waktunya habis anak-anak. Sekarang saatnya kita presentasi. Ayo, perwakilan dari kelompok 1, silahkan berdiri di tempatnya saja dan bacakan hasil diskusi kalian dengan suara yang lantang. Wah, kalimat sebab akibatnya sudah sangat runtut dan penjelasannya logis. Kelompok lain, apakah yang ingin menanggapi? Bagus sekali. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah di penghujung pelajaran. Mari kita ingat-ingat lagi seberapa penting sih kita membuat kompos secara mandiri di sekolah. Betul, sangat penting. Karena tumpukan daun kering tidak akan menjadi sampah, tapi malah akan menyuburkan tanaman yang kita tanam. Jadi, kesimpulan kita hari ini adalah proses sains alamiah seperti cacing mengurai sampah ternyata bisa kita ceritakan dan jelaskan dengan sangat menarik melalui sebuah teks kebahasaan, yaitu teks eksplanasi ilmiah. Untuk mengecek ulang pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal evaluasi singkat yang akan Bapak bagikan kepada kalian. Kerjakan sendiri-sendiri ya, sesuai pemahaman masing-masing. Bapak berikan waktu 5 menit saja. Oke, waktunya habis. Silahkan dikumpulkan ke depan secara estafet. Wah, saya sangat mengapresiasi semangat dan kerjasama semua kelompok hari ini. Kalian luar biasa. Sebagai persiapannya, besok kita akan keluar kelas untuk langsung praktik membuat pengomposan mandiri. Asyik kan? Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan ya anak-anak. Selamat siang dan sampai jumpa besok. Dadah, bye-bye.